2024 karena tidak lama lagi mungkin sekitar Desember ya. Jadi kita sudah diminta untuk menyusun proposal kegiatan untuk masing-masing grup riset di tahun 2024. Sehingga siang hari ini apa yang akan disampaikan tentu saja sangat penting untuk keberadaan grup riset kita menjelang kegiatan P2M kita untuk di tahun 2024. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan. Apa yang diberikan oleh Pak Derajat, kami berharap bisa benar-benar membantu teman-teman bisa untuk mempersiapkan P2M kita di tahun 2024. Yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada perubahan atau tidak, atau roadmap kita ada perubahan atau tidak, dan kemudian melakukan perbaikan pada beberapa hal yang kalau menurut perhitungan saya kurang ya. Walaupun nanti saya akan menyinggung juga yang terkait sama sebenarnya tahapan step menyusun roadmap itu bagaimana gitu. Karena roadmap itu hanya bisa disusun oleh orang yang memang bergerak di bidang itu, ahlinya lah. Kayak saya diminta untuk menyusun roadmapnya teman-teman komunikasi misalnya, itu saya tidak akan bisa. Karena nanti akan ada pilihan yang harus dipilih, dan itu berdasarkan pada pengetahuan yang dimiliki, dan kedua itu berdasarkan pada state of the art. Dihubungkan ya, mungkin waktu kita buat roadmap tidak dihubungkan. Jadi dihubungkan dengan PLN itu sudah hal yang betul. Nah, cuma ini ada kekurangan yang paling utama dari roadmap ini itu adalah dia tidak ada urun waktunya. Dan roadmap itu memiliki dua komponen, yaitu target quality dan kurun waktu. Saya buka roadmap saya. Nah ini. Jadi roadmap itu tersusun dari dua hal ini, yaitu sumbu waktu 2020 sampai 2024. Jadi kalau kita akan nyusun sekarang, periodisasinya adalah 2024 ke 28. Ya, 2024 ke 2028. Dan ada quality yang mau dicapai. Nah, quality ini kalau di nasional itu dihubungkan dengan capaian TRL, TKT, tingkat kesiapterapan teknologi, TRL. Tanpa dua itu, roadmap itu tidak bisa bergerak, tidak bisa dipakai untuk riset tanpa itu. Nah, ini harus ditentukan. Kalau ini individual, ini roadmap individual, ya kita tentukan sendiri. Gitu. Tapi kalau ini roadmapnya lembaga, apakah itu RG, apakah itu prodi, apakah itu fakultas, ini harus ditetapkan bersama. Karena tidak mungkin, sangat tidak mungkin kita mencapai quality sebanyak prodi yang ada atau sebanyak orang yang ada. Tidak mungkin. Jadi kita harus menseleksi quality ini sedemikian rupa sehingga dia reasonable dengan resources yang kita miliki, dengan sumber daya yang kita miliki. Kalau kita S3 ya gampang ini ya, kualitinya saya lulus nanti dengan tema ini tinggal saya ukur gitu aja. Tapi kalau itu menyangkut banyak orang, itu memerlukan tahapan ya. Jadi kita memerlukan uraian itu. Nanti di sini kita akan ketemu dengan istilahnya adalah keunggulan. Sehingga roadmap itu tercapai atau tidak itu diukur dari keunggulan itu terwujud atau tidak. Kalau tidak terwujud, kita cari evaluasi ya, mengevaluasi bareng-bareng kenapa dia tidak tercapai, kemudian kita perbaiki lagi untuk kita capai dengan strategi-strategi yang lain. Gitu ya. Nah, misalnya ini di tempat saya buat kemarin. Nah, ini contoh saja. Contoh saja di tempat saya itu targetnya adalah kita akan menghasilkan model intervensi sosial inklusi ya,
arah kita sebenarnya pengen kayak kita punya klinik intervensi sosial yang di dalamnya itu menyangkut kewarganegaraan, pemberdayaan masyarakat, inklusi. Nah, memang tidak mudah menyelenggarakan roadmap di RG kita ya, karena tidak semuanya patuh pada roadmap itu. Hampir sulit untuk mematuhi roadmap itu ya, karena masing-masing kita peneliti independen, jadi wis melakukan dewi-dewi gitu ya untuk menyatukan itu. Kalau S3 masih ada pembimbingnya, tidak patuh dengan mereka ya konsumennya tidak dapat dana. Nah tapi ini paling enggak contoh adalah tahun dan ini adalah TRL-nya gitu ya. Ini quality-nya itu bisa TRL-nya. Oke, itu contohnya. Nah, kalau untuk TRL-nya kita akan mengikuti yang tetap pola nasional ya. Dan ini diambil dari teknologi readiness travel, sekarang namanya tingkat kesiapterapan teknologi. Jadi di FISIP ini, kalau individu tidak mengejar TRL, maka yang harus mengupayakan TRL itu tercapai adalah grup riset. Kalau grup riset juga tidak berusaha mengejar TRL lebih tinggi karena lebih suka kerja-kerja pada riset dasar, maka yang berkewajiban itu adalah anggaran akan diarahkan ke sana. Seperti universitas itu memiliki PUI, Pusat Unggulan Inovasi, dan kita mengambil 3. Sebenarnya kalau diusulkan itu banyak, tapi dengan segala perhitungan yang nanti kita diskusikan, akhirnya munculnya cuma 3 saja, yaitu baterai litium, kemudian fintech, ya, dan javanologi. Nah, kita di FISIP sebenarnya diminta untuk mendukung javanologi ini, karena yang 2 ini orang ekonomi ya kita tidak maksud, tapi javanologi. Nah, di universitas ada 3, tapi di FISIP itu mana ini yang memang ditetapkan sebagai policy untuk hilirisasi. Nah, let's say kita punya komunikasi, kita punya TV katakan gitu ya. Oke, ini gimana kita menciptakan TV tipe apa gitu ya. Nah nanti prodi yang lain ini, RG yang lain support ke situ. Paling tidak dia harus punya alokasi riset yang support ke situ. Gitu. Kalau memang itu jadi unggulannya ya. Tapi kalau misalnya unggulannya mau klinik identitas yang tadi saya katakan ya, untuk rekayasa sosial, ya semua ke situ. Ada alokasi anggaran, ada perhatian, ada policy, support policy yang ujungnya ke sana. Nah, kita ngikuti TKT ini sebagai quality yang berdiri tadi, quality, dan yang tidur nanti bermain di waktu. Ya, TKT 1, 2, 3 adalah penelitian dasar, 4, 5, 6 terapan, 7, 8, 9 pengembangan, titik 9 itu sudah ujung ke industri. Sudah kita main di industri. Ya, sudah ada merek, sudah apa. Sehingga ketika disebutkan TV UNS dan TV UNS itu go publik atau radio, nah kita mungkin masuknya dari situ. Nah, sosiologi ngisi apa, AM ngisi apa di situ, dan seterusnya. Ini yang diharapkan bisa ke sana. Nah, secara urut-urutan saya langsung ke stepnya. Yang pertama, menyusun tim. Ini tidak akan jadi masalah karena kita sudah punya RG, punya timnya. Yang kedua,
Ini yang harus dilakukan. Maka bentuk nyusun roadmap itu harus workshop, melakukan pemetaan keunggulan riset dari RG. Kalau ini roadmapnya fakultas, harus memetakan dulu keunggulan riset di fakultas. Keunggulan riset siapa? Ya semua dosen. Kalau ada mahasiswa dari fakultas, semua dosen. Tidak akan pernah bisa membuat RG kalau kita tidak punya pemetaan ini. Jadi kita harus tahu dulu teman-teman kita itu unggulnya di mana, bidang apa. Karena tidak mungkin RG tidak ditopang oleh orang. RG tidak bisa berjalan, RG apa? Roadmap tidak bisa berkembang sendiri tanpa orang. Maka harus dipetakan orangnya sopo sing unggul itu, dan dia unggul di bidang apa. Dulu UNS itu waktu membuat Renstra pertama dulu, membuat roadmapnya itu juga dipetakan. Dan waktu itu semua prodi menyatakan unggul. Kita punya 100 lebih prodi itu menyatakan semua unggul. Nah, dari pemetaan itu kita analisis ya. Tapi sebelum dianalisis ke asal pemetaan itu ya kita terima aja semua dari berapa dosennya sih? 76 itu kita petakan semua. Kita buat metrik. Siapa dosen yang pernah dapat dana riset internasional? Siapa yang pernah dana riset dikti? Yang di atas katakan kita sudah tidak dapat dosen pemula ya, di atas dosen pemula. Siapa yang punya jurnal internasional terindeks Scopus Q1, Q2? Siapa yang Sintayar 1, 2? Itu semua dosen 76 harus terpetakan semua. Gitu. Dari semua yang terpetakan itu kita ambil, kita dengan Excel gitu ya, kita ambil yang tertinggi, yang pernah dapat internasional, yang pernah dapat dana dikti 2 kali, 3 kali, yang pernah ikut dalam lomba apa gitu ya. Nah itu kita identifikasi bidang risetnya apa. Ya, kalau yang sudah dibuat di roadmapnya mengikuti RPN itu kan ada 11 ya, 10 atau 11. Apakah dia bidang riset kebencanaan, apakah dia riset energi, apakah dia bidang riset kesehatan, apakah dia bidang riset sosial kependidikan, apakah dia bidang macam-macam. Itu ada listnya pada panduan dikti di belakang. Nah itu kita masukkan ke kotak itu supaya kita tahu bidang keunggulan dan orangnya siapa. Dan ketika saya sebut, wah ini yang unggul ini Bu Tiwi misalnya. Bu Tiwi itu memang benar-benar unggul di dalam data itu. Dan karena data itu unggul pasti juga dikenal di Indonesia itu memang beliau orangnya. Oh bidang ini Pak Andre ini. Itu kalau saya ngomong keluar UNS maksudnya, orang juga akan mengakui ya memang pakarnya Pak Andre. Gitu. Nah ini pondasi roadmap itu adalah orang dan keunggulannya itu ditunjukkan dari karya-karya mereka. Gitu. Nah, terus itu di ranking ya, di ranking semua itu di nomor 1 itu. Kemudian di situ dipetakan keunggulan dosen di nomor 2 dan keterkaitan dengan ini tadi RPN dan sebagainya ya, Renstra Universitas, fakultas dicocokkan untuk kita pilih betul-betul mana sih keunggulan yang kita miliki sekarang. Gitu. Kalau kita sudah mendapatkan keunggulan, ya misalnya kayak saya itu ya bertahun-tahun dari dulu itu ya krisis. Ya, apakah itu krisis ekonomi, apakah itu krisis identitas, saya itu berputar-putar di situ aja. Ya ada yang masuk ke jurnal, ada yang tidak masuk jurnal, ada yang dapat penelitian, ada yang tidak dapat penelitian. Gitu. Nah, saya ada di situ. Kalau memang riset krisis itu misalnya, ambil contoh aja, itu memang reputasinya bagus, ya kita jadikan salah satu option pilihan yang mau kita jadikan keunggulan adalah
krisis itu. Demikian di prodi itu. Oke. Nah, kalau di RG saya masih berdebat, jadi masih belum ketemu keunggulannya apa. Tapi harusnya mau tidak mau harus diputuskan itu, karena tidak mungkin untuk mensetarakan itu, namanya keunggulan itu. Tidak mungkin mensetarakan. Karena kalau kita mulai dari nol, ya stepnya jauh lagi. Ini kita harus segera meloncat dan meloncat lagi gitu. Dan itu dimulai dari orang yang unggul. Tidak peduli orang yang unggul itu masih muda, dosen baru, tapi kalau dia memang sudah terbukti luar biasa, ya kita akoni saja. Gitu. Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah, kemudian nomor 5 itu menghasilkan keunggulan. Nah, ini yang harus kita diskusikan, kita workshopkan, kita sepakati bareng-bareng keunggulannya apa. Karena setiap orang punya kelebihan. Nah, kita harus ikhlas, rela bahwa keunggulan ini leadingnya tidak di saya, di teman saya. Tidak berarti ketika dia leading, saya support dia, itu kita membesarkan dia gitu. Tidak, ini nama institusi yang mau kita bantu, bukan perorangan. Nanti harapannya beliau akan lebih besar, kita tergeret semua. Ya, sehingga kemudian banyak jurnal yang kita bisa hasilkan. Nah, itu. Nah, terus dari sini kita menetapkan, katakan keunggulannya adalah misalnya saya ambil contoh ya, ini yang saya kemarin diundang ya. Ini teman-teman matematika di Universitas Mulia Kudus. Dia membuat begini, ini visi misinya ini. Terus saya tanya, Pak, keunggulannya apa? Mereka tidak bisa jawab. Saya tanya, risetnya apa? Saya deret tulisan risetnya ini, terus mana yang didanai Dikti, mana yang didanai universitas sendiri, mana yang didanai mandiri, tulis semua. Mana yang menghasilkan jurnal, mana yang tidak menghasilkan jurnal. Ujungnya saya katakan, Anda keunggulannya adalah pada etnomatematik. Cuma etnomatematik isinya apa, saya tidak mengerti. Saya hanya tahu karena saya mereview diskusi mereka di workshop itu. Sepakat mereka, akhirnya etnomatematik mereka ke sana. Nah, baru begitu mereka sepakat etnomatematik, baru dibongkar etnomatematik di dalam ruangan itu. Etnomatematik itu isinya apa sih? Dan di universitas mana saja yang memakai etnomatematik? Nah, ketika mereka mulai mengurai etnomatematik itu isinya apa, mereka memasuki fase ke-6, yaitu menyusun Facebook. Ini yang kalau tidak ahlinya nggak bisa. Jadi kalau memang yang ditetapkan keunggulannya adalah etnomatematik, kalau orang tidak etnomatematik studinya nggak bisa. Itu sebabnya kita mulai dengan pemetaan orang unggul tadi itu. Jadi karena misalnya kalau di komunikasi itu komunikasi CSR misalnya gitu ya, itu mahasiswa penelitian komunikasi CSR, atau kemarin itu yang kebencanaan itu komunikasi krisis, ya, komunikasi krisis komunikasi atau komunikasi krisis ya, Pak Andre ya, komunikasi krisis ya. Nah, komunikasi krisis ternyata nanti krisisnya ini ada yang ke kebencanaan, ada yang krisisnya ke sosial, ada yang krisisnya ke macam-macam gitu ya. Nah, kita itu kalau memang sudah menetapkan 5 tahun ke depan, kami akan unggul di komunikasi krisis pada TKT 6 atau TKT 7, maka kita tetapkan bentuk TKT 7 krisis komunikasi itu apa. Karena TKT 7 itu artinya dia sudah arahnya ke industri. Nah, kalau arahnya ke industri, apa ini yang bisa dipegang? Tapi kalau TKT-nya baru TKT 3, komunikasi krisis, itu berarti masih studi dia, masih pemetaan, masih kajian. Isinya apa? Nah, itu yang memetakan itu hanya bisa yang ahlinya. Saya sudah menyerah di situ, bisa. Kalau ngomongnya krisis masyarakat, saya bisa. Nah, saya misalnya hanya membantu orang yang memang menguasai bidang krisis komunikasi krisis. Ya, saya nambah-nambahin lah. Nah, ini yang harus kita tetapkan. Setelah kita tahu krisis komunikasi, keunggulan kita, maka 5 tahun ke depan ini akan menjadi apa? 10 tahun ke depan akan menjadi apa? 15 tahun ke depan menjadi apa? Gitu. Dan saya katakan dia berpikir
5 tahun ke depan kita itu di dalam komunikasi sudah akan bertemu dengan robot, ya, homicide. Itu kita akan ketemu itu. Dan ini semua bermain AI. Kita tidak akan tahu kemudian bagaimana betul-betul ini merupakan kebenaran yang akan didiskusikan oleh kita manusia. Karena intervensi AI jauh lebih hebat, sehingga krisis komunikasi akan lebih kompleks terjadinya. Nah, dia bisa berpikir itu 5 tahun ke depan kita harus bisa mendeteksi itu dan kita bisa mengurai permasalahan setelah menemukan solusinya. Misalnya dia ngomongin begitu ya. Nah, dia harus urai itu ke dalam Facebook. Di list yang di riset apa saja, ya, media massa di riset, apalagi di riset. Nah, membuat Facebook ini orang komunikasi yang bisa. Dan kita harus mengakui kita memang tidak ahli di situ. Karena kita tidak mungkin jadi ahli 10 ahli. Makanya biasanya kalau diskusi roadmap itu mesti 2 hari. Hari pertama setengah hari itu cuma menjelaskan begini, setelah itu bekerja diskusi, metakan data semuanya sampai menghasilkan itu. Jadi next step-nya adalah menentukan keunggulan itu untuk 5 tahun, 10 tahun ke depan menghadapi tantangan apa. Nah, kalau sudah itu selesai, berikutnya adalah setelah fishbone selesai ya dengan bidang keunggulan, berikutnya itu kita harus membandingkan dengan perguruan tinggi lain atau pusat-pusat pengembangan yang lain. Kita bandingkan. Ini untuk menemukan titik kebaharuannya, novelty-nya dari fishbone kita, dari roadmap kita itu, supaya kita tidak sama dengan orang lain. Andaikan sama, kita menemukan titik irisannya. Titik irisannya itu ada di mana? Nah, saya selama ini tetap berada di posisi krisis karena saya merasa saya belum ketemu yang sejenis dengan saya. Tapi kalau yang irisan-irisan sudah banyak. Krisis perkotaan misalnya itu sudah ada banyak. Tapi saya mengambil posisi di krisis identitas. Walaupun saya studi krisis ekonomi, kelangkaan pangan ya, tapi yang saya ambil tetap krisis identitas ya. Itu terus di situ. Nah, kita harus menemukan titik kebaharuan ini. Karena percuma 5 tahun kita fokus di situ, ternyata orang lain juga ngerjakan. Ya, jadi kita harus temukan titik kebaharuan itu. Kalau itu sudah, nah kemudian selanjutnya kita bahas fishbone ini diberi waktu tahun, ditempeli tahun. Yang ini tahun sekian kayak tadi yang saya gambarkan tadi. Nah, kayak itu slide. Pengelolaan pelayanan publik inklusif. Nah, kami sekarang sudah hampir 5 tahun ini bergeraknya di ini. Kami punya mitra sekolah Al-Firdaus itu adalah sekolah inklusi, dan tahun ini kami dapat dana Didikti dan juga DRG itu membangun jejaring sekolah-sekolah inklusi non terpadu menggunakan sekolah inklusi terpadu. Ini yang kita kerjakan kemarin di Monef ya. Ya ini roto teman-teman tuh roto roto sakar PDW gitu ya. Karena terikat sama roadmap itu ya udah enak. Jadi yang kita pegang itu sampai saat ini nih, yang kita jalankan. Ya memang sebenarnya nggak bagus roadmap kayak begini. Roadmap itu sebenarnya kan menjadi sharing value. Itu adalah nilai yang kita sepakati bersama untuk kita capai, dan kita yakin kalau capai nilai itu maka kesejahteraan dan perbaikan akan kita dapatkan bersama-sama. Tapi ya seperti itulah. Nah, ini kita urai jadi sampai tahun 2024 dan kita masih belum bagus berjalannya. Intervensinya masih manajemen komunitas. Kita membentuk yang namanya caregiver untuk inklusi. Jadi mahasiswa kita latih sudah hampir ada 60-70an mahasiswa kita latih untuk menjadi caregiver, termasuk juga guru-guru yang mereka akan care terhadap anak-anak berkebutuhan khusus untuk mereka dampingi. Dan mereka kita latih di sekolah dan kita latih mereka untuk berinteraksi dengan
anak berkebutuhan khusus, sehingga mereka sewaktu-waktu dibutuhkan oleh guru-guru pendamping khusus, itu mereka bisa siap. Nah ini yang perlu kita lakukan untuk menyusun roadmap ya. Harapannya roadmapnya nanti betul-betul bisa memberikan jalan pada kita untuk mencapai suatu perubahan yang signifikan di masa depan kita. Dan Mbak Moderator. Terima kasih Pak Detes atas penyampaiannya. Pendidikan gitu kan, terutama dari misalnya dari komposisi keanggotaan. Saya kira dari setiap RG yang ada, bagi saya lah misalnya, itu kan semuanya bukan anggota ya, bukan semua itu kan anggota yang karena peminatan dan keahlian yang sama gitu. Ada yang mungkin karena saya kayak terpaksa ada sosial gitu. Saya mengistilahkan ikut sertaan karena sosial, karena nggak ada yang ideal kemudian tapi harus wajib ikut gitu kan, sehingga mau nggak mau gabung dengan keterpaksaan. Itu yang kemudian menciptakan kayak istilah gendong menggendong gitu kan. Sampai sekarang masih terjadi saya kira, meskipun harapannya itu dihindari gitu. Nah kemudian ini yang menurut saya menjadi cikal bakal RG yang diidam-idamkan, yang ideal itu susah untuk diwujudkan. Nah, katakanlah setiap RG mungkin hanya 1 atau 2, 3 mungkin paling banyak personal yang atau separuh dari keseluruhan anggota RG itu yang katakanlah memiliki keunggulan gitu. Dan keunggulannya pun juga seringkali tidak konsisten ya, artinya mungkin ada gado-gado gitu kan ya. Lagi-lagi contohnya bisa namanya gabungan tapi anggotanya juga tidak lokal-lokalan gitu. Itu yang utama, sehingga juga berkaitan dengan harapan bahwa setiap tahun itu prosesnya ini kalau bisa dilihat Pak sudah kelihatan semuanya. Ini prosesnya sebenarnya mengarah indah dan kemudian kemarin setelah waktu ada AMI level 2 kan ditanyakan judul dari tiap RG per tahun apa. Kemudian kan saya memang tidak pernah bisa menjawab itu karena setiap tahun minta ke daftar RG 01, boro-boro ada RG 01, orang proposalnya saja nanti paling deadline gitu jam 12 baru begitu ya. Jadi memang padahal tadi kan syaratnya setelah ada proses kemudian dipecah ke tema dan topik. Nah, yang ini Pak Derajat sebenarnya cara bekerjanya adalah begini. Tahun 2020, 21, 22, 23, 24 sampai 25 ini saya rangkum dari pola masing-masing RG. Nampaknya sebagian besar itu kan yang pertama eksplorasi ya ini, kemudian nanti ada patah model, kemudian ada kebanyakan akhir itu mengatakan menjadi pusat seperti tadi RG-nya Bapak kan juga pusat krisis. Nah kemudian saya rangkum menjadi 5 tema ini, tema tahunan. Sebenarnya ini sudah mengikuti warna TKT kan. Kalau 1-2 mungkin TKT-nya masih di TKT 1 sampai 3, tapi tahun ketiga bus ke sana itu mestinya udah TKT-nya 4 ke atas. Tapi betul yang diceritakan Pak Didi tadi, persoalannya kan besok apa yang sedang tersaji balik lagi ke situ. Nah arahan yang saya perlu tadi kan per RG Pak ya, dan kewajiban fakultas itu dari Senat Akademik memberitahu bahwa nantinya harus punya roadmap dan renstra ini level fakultas. Kalau misalkan pola kerja seperti ini, mohon koreksi. Kemudian bayangan saya kan sebenarnya di tiap tahun misalkan 2023 itu akan bisa dipecah untuk semua RG, tinggal isi temanya gitu. Tetapi prakteknya kemudian nggak sama, 2024 nggak ada komparasi, nggak ada ini, ya sudah berhenti. Itu bagaimana Pak Derajat? Ini juga saya nggak tahu kan. Dan kita tidak berkumpul dengan orang-orang yang memang memiliki interest pada bidang yang sama. Harusnya kalau RG itu interestnya harus sama. Kalau toh interestnya berbeda, dia harus mau menyisihkan salah satu interestnya sama dengan RG.
Jadi dia nggak boleh selamanya di RG itu nggak mau menyatukan interest. Jadi kalau dia interestnya berbeda ya, katakan 4 dia punya minatnya, studinya tentang international government, humanism, governance dan sebagainya gitu ya. Begitu dia sudah masuk RG, kalau RG itu memang local government, dia harus mau menyisihkan waktunya untuk local government. Dan dia harus mau untuk duduk bersama mendiskusikan local government. Walaupun sisa lain dalam hidupnya itu mengisi yang 4. Tapi menyatukan ini memang sulit untuk orang mau begitu. Biasanya yang bisa menyatukan itu ya 2, ada anggaran dan ada luaran gitu. Kalau itu luarannya jurnal ya ayo bareng-bareng gitu. Jurnalnya di satu, kalau ada anggarannya pendanaan riset ya dia mau. Ya kalau memang situasinya seperti itu ya mesti distimulasi. Stimulasi untuk RG itu didanai untuk pencapaian roadmap-nya gitu dalam setiap tahun. Tapi betul-betul dia harus menetapkan satu saja keunggulan yang dia berikan ke fakultas, yang dia dedikasikan ke fakultas. Nah, fakultas mendanai gitu. Cuma memang rumitnya sekarang kan semua anggaran ditarik ke LPPM, sehingga universitas nggak bisa menyisihkan itu untuk pembiayaan. Sehingga kalau ada pembiayaan mungkin bentuknya apa itu yang perlu kita diskusikan dengan LPPM. Nah, dan menurut saya untuk RG ini harus tetap hidup dalam diskusinya, dalam berbagai kesempatan itu memang kalau tidak difasilitasi ya tidak berminat. Misalnya RG yang memang bisa ubet ke luar ya, sehingga dia punya alokasi anggaran sendiri. Jadi memang itu ada masalah, dan kalau keanggotaannya itu tidak seruput itu ya mau memetakan ya aneh. Pengalaman saya di LPPM dulu ya, waktu saya ketua LPPM pertama kali 2024 itu, situasinya pada waktu itu RG itu malah dikuasai oleh orang-orang tertentu, Pak. Kalau kita kan sekarang orangnya beragam, jadi angel menyatukannya. Kalau dulu malah dikuasai orang-orang tertentu. Ya wis studi wanita itu ya wis Prof. Ismi, Bu Eva, wis terus itu dari dulu. Nah, waktu saya masuk di sana, saya ngomong ini pusat studi tidak punya RG, maka sekarang pusat studi wajib hukumnya membentuk RG. Anda harus buat form, kita buatkan waktu itu formnya, dan cari dosen-dosen seluruh universitas. Dalam tahun depan anggota Anda harus bertambah dan Anda harus punya RG, punya roadmap. Ya, kalau itu dulu sudah terlalu membeku. Kalau kita itu memang belum menyatu itu. Nah, ini memang harus ada strateginya untuk melakukan itu. Ya memang harusnya ketua RG itu fokus di situ ya Pak ya. Tapi kan kita ketua RG keliling-keliling kayak saya begini ya. Jadi pokoknya itu dana bisa karep mulak judul pokok. Yang penting dapat dana judulnya terserah. Oke, itu Pak Didik, saya juga sulit menjawab pertanyaan Pak Didik. Ada sosiologis. Kalau saya kalau fakultas mungkin bisa membuat policy itu. Ya, jadi dosen-dosen ini memang harus dipetakan dan dikelompokkan. Jadi tidak secara sukarela mereka mengelompokkan. Kita yang mengelompokkan. Tapi basisnya betul-betul peta. Betul-betul peta kita punya. Sehingga saya mungkin kelompoknya dengan Pak Andre, sosiologi dan komunikasi gitu. Di samping dia bisa mempunyai RG yang sukarela, ya bisa. Tapi ada RG yang kepentingan universitas, fakultas itu Pak. Yang ini betul-betul digodam menyelesaikan RG fakultas. Begitu ada AMI datang, sodor KI. Tapi kita juga punya RG kan. Dulu itu perdebatannya selalu sama untuk membangun penelitian itu. Apakah kita mau quality, competitiveness, atau kita mau pemerataan? Ya, kita quantity atau quality. Kalau quantity itu pemerataan, semua orang kasih anggaran penelitian. Tapi kalau quality tidak semua orang dikasih anggaran, kompetisi nggak bisa ya wis. Gitu. Nah dari dulu kan grafiknya itu arahnya ke sini. Nah yang sekarang kita punya ini adalah quantity Pak. Nah kalau kita mau, kita buat peta betul, kita seleksi, kita kumpulkan orang, Anda capai ini, dan saya akan danai Anda. Itu tak jalurkan dengan benar. Itu mungkin kalau itu baru betul-betul RG serta dia. Karena kalau yang
jumlah kuantiti tadi itu betul-betul berdasarkan kesadaran bahwa saya kalau melakukan itu akan terjadi perubahan di masa depan. Nah, kalau yang tentang ini kalau menurut saya ini bukan roadmap ya Bu. Nah, ini. Ada perbedaan antara Renstra dan roadmap penelitian. Jadi kalau di LPPM kan buat Renstra penelitian, di fakultas juga buat Renstra ya. Nah, Renstra penelitian itu terdiri dari roadmap tadi itu kita buat itu sebenarnya ada di sini. Tapi itunya tidak muncul, makanya ketika ditanya tema per tahunnya apa, nggak akan keluar. Gitu. Ya, per tahunnya belum ada Pak, tapi kalau Karena arahnya ke sini, ke pengembangan ini. Jadi RG itu pertama studi dulu basis risetnya dulu. Risetnya gitu. Nah, kita tidak akan mungkin mengeluarkan tema kalau tidak membicarakan isi risetnya. Karena isi riset itu yang bisa dibuat fishbone dan dibuat tema dan topik ini. Gitu. Nah, ini makanya ini kalau menurut saya bisa dibuat kayak ini ya. Ini kan kewajiban RG sebenarnya. RG itu pertama kali lakukan studi eksplorasi. Terus kamu penelitiannya kok identitas dan eksplorasi ya? Kamu mau belajar apa? Kalau kamu sudah eksplorasi, pertama ini ya eksplorasi. Habis itu baru Anda naik ke atas. Komparasi. Terus nanti berkembang ke komparasi, terus ini ke sini, ini ke sana, ke sini, terus ke sana. Anda membangun model, tetapi studi komparasi tentang apa yang harus Anda buat. Nah, kalau kita nanti buat lagi seperti ini, itu kita minta dia untuk menentukan setiap RG harus menentukan minimal satu. Yang satu itu nanti akan berputar dari mulai eksplorasi, eksplanasi sampai. Misalnya saya melakukan studi tentang krisis ekonomi. Saya meletakkan pada studi tentang identitas fungsional. Oke, studi dan eksplorasi tentang krisis ekonomi dari perspektif identitas fungsional. Pada pertanian, pada industri, pada terus habis itu buatlah seperti itu, terus buatlah ini. Dan itu tema-tema itu yang harus dibuat. Nah, sebenarnya itu kan saya paham kesulitannya waktu itu. Ya waktu ini ya. Saya nambahin sedikit. Saya paham kesulitannya karena setelah ini di bawah ini ada bisa bilang uraiannya per RG itu bervariasi banyak. Sehingga kalau Bu Rutia akan membuat seperti ini per RG itu repot, ya, repot. Maka beliau kemudian mengelompokkan saja ke dalam aktivitas riset RG. Nah, sebenarnya itu harusnya dioncai di bawah ini. Tapi tentu sulit untuk KPPM mengoncai itu. Karena tadi saya katakan yang bisa mengurai, mendalami, memotong roadmap RG itu hanya orang yang paham tentang riset itu. Kalau enggak, misalnya saya dari eksplorasi kemudian diminta ke komparasi, saya tidak memerlukan komparasi karena itu ada keunikan di sana. Ini menurut saya, menurut orang lain mungkin beda. Nah, ini yang kemudian tidak semua bisa distandarkan sini. Apalagi kalau tempat saya baru TKT 3 ke TKT 4, tempatnya Pak Didi itu sudah TKT 6 mau ke 9. Itu geraknya sudah beda. Saya TKT 3 ke TKT 4 cari mitra pengguna, masyarakat, Pemda. Pak Didi sudah keluar dari situ mencari industri. Sing diomongnya wis merek bisa. Nah, itu yang berbeda-beda tiap RG. Dan memang kesulitannya RG-nya yang beragam dari itu. Maka policy-nya mungkin ya fakultas punya RG gitu. Kalau RG ini tidak bisa menyatukan sudut pandang, tapi mestinya bisa kita divisikan diskusinya bisa. Ini modal dasarnya kita konfirmasi dan yang menulis para ketua RG sendiri. Nah, ini modal dasarnya yang dimiliki ini bisa dianggap sebagai fokusnya tadi ya Pak ya. Ya, peningkatan daya saing SDM melalui pendekatan perencanaan komunikasi strategi plan pada sektor governance. Benar ya, dianggap fokusnya ya. Ini dulu dari ketua RG.
peningkatan daya saing SDM melalui pembangunan perubahan sasaran fokus program ini Kayaknya belum nggak ada ada. keunggulannya. Kayaknya nggak ada daya saing SDM. Ini belum ada keunggulan yang mau dicapai. Ini ada fokusnya pada masyarakat kelurahan ya, arahnya peningkatan SDM, tapi apa khasnya kemudian yang akan dicapai di dalam komunikasi strategik itu, sehingga kemudian itu harus dikejar. Ya, kalau toh itu misalnya kata-katanya perencanaan komunikasi strategik misalnya dalam rangka untuk peningkatan daya saing SDM, itu what kind of SDM yang mau dibentuk dalam 5 tahun ke depan, ya, dan what kind of strategic communication planning yang akan dikembangkan, entah dari risetnya, entah dari instrumennya, entah dari pendekatannya. Ini belum ada, jadi ini tuh belum ada keunggulan, belum ada keunggulannya. Ini judul lah gitu. Nah, tapi ini mungkin bisa dijelajahi, diisi dan diuraikan di dalamnya ya, di sini kan. Diuraikan di sini. Itu tema apa namanya PLN yang dibawa yang akan diarahkan. Tema risetnya juga ada. Nah, di sini kan. Ya. Nah, kan ini kan PRN-nya, tapi kan yang arahnya kan ke sini ini. Ya. Tapi kajiannya hanya keluar ini, bukan SDM-nya jadi ini tidak. Tapi keunggulannya pada mesin ini saja. Jadi siapapun orangnya akan masuk ke mesin saya akan jadi bagus karena mesin saya ini ya gitu. Itu harus ada penjelasannya. Ya. Nah baru di dalam misalnya mesin saya ini yang biasanya adalah kalau orang masuk akan mendapatkan pelatihan. Dan dalam pelatihan itu dia akan diuji kompetensi 1 sampai 9. Kemudian Pak Andre mengatakan, di mesin saya tidak begitu cara kerja. Di mesin saya begitu orang masuk, orang itu langsung bekerja pada dunia kompetensi tertentu. Dan di dalam dunia bekerja itu dia akan dipertemukan dengan berbagai permasalahan dan di situ yang penting dia akan memimpin. Jadi karakter leadership-nya langsung hadir di situ. Misalnya, nah itu dijelaskan. Itu keunggulannya. Nah kayak di tempat saya walaupun nggak jelas tulisannya itu yang saya lakukan terutama karena saya paham yang saya lakukan sendiri. Orang itu kalau ada krisis sosial misalnya yang kejadian yang kami teliti itu pangan ya, apel itu dulu menjadi tanaman pokok di masyarakat Batu itu dan sekarang udah turun hampir 60% turun. Itu menjadi krisis pangan di sana. Orang-orang pertanian menstudinya adalah, oh ini karena pupuknya jelek, oh ini karena tanahnya sekarang tidak subur, oh ini karena penyakitnya semprotannya tidak bagus, oh ini itu. Itu mesin mereka gitu. Mesin saya katakan saya tidak begitu cara kerja mesin saya. Cara kerja mesin saya pakai identitas. Jadi orang masuk ke sini akan diidentifikasi. Dia punya masalah identitas dengan pangannya gimana. Oh ternyata saya temukan dia sudah tidak suka lagi dengan apel. Dia sukanya dengan pariwisata. Dan itu tidak akan diteliti orang pertanian karena dia tidak ngomong orang. Gitu. Oh ya dia ternyata tidak suka dengan apel. Terus apakah itu tidak menimbulkan masalah bagi dia? Saya studi namanya adalah demarkasinya di Pusmo ya. Demarkasi. Bagaimana dia membedakan dirinya dengan orang lain yang bukan petani. Itu menjadi bagian dari variabel riset saya. Ternyata saya temukan demarkasi antara petani dan orang-orang yang dulu petani kerja di pariwisata itu demarkasinya itu menjadi sangat kaku sekali. Jadi kalau dia ketemu dengan orang pariwisata itu dia merasa rendah. Dan tingkat dia merasa rendah itu yang saya ukur. Oh ini ukurannya serendah itu sampai 1 parah bisa. Nah kalau situasinya sudah begini, maka intervensi sosial saya itu tidak akan membelokkan dia ke pertanian lagi, tapi ke pariwisata. Nah pariwisatanya apa? Kalau masih bisa terhubung dengan pertanian, dirubah pertaniannya menjadi pertanian pariwisata gitu Pak.
Dan ini logika atau logaritma dari mesin yang kita buat itu. Nah, Pak Andre juga begitu. Dan itu dideklar ya. Saya yakin Pak Andre sudah paham semua itu. Tapi di dalam roadmap itu perlu dideklar. Declare inilah yang kemudian membedakan kita atau membuat demarkasi kita dengan roadmap riset tadi yang lain. Gitu. Dan memang itu harus diulang-ulang dijelaskan ke teman-teman. Karena mungkin mereka punya paham yang beda. Pak, kamu bahas saja kalau begitu Pak. Ini yang ada local government, komunikasi, sosial budaya. Saya habis sedikit. Monggo. Itu tadi yang dituliskan di situ apa memang ditambahkan Iya. buat ya? Iya. Itu Yang semua sebetulnya sebenarnya jadi peningkatan daya saing gitu.